Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Untuk Anda yang baru belajar pemrograman Python, tentu Anda akan bertanya-tanya sebenarnya Python itu digunakan untuk apa saja sih? Dan di bagian bawah website resmi Python, kita akan mendapatkan informasi ada banyak hal yang bisa kita kembangkan dengan Python, mulai dari web GUI sampai system administration. Dan untuk yang bagian web saja, ada banyak teknologi yang bisa kita gunakan, mulai dari Django, Pyramid, Bottle, Tornado Flash, hingga Web2Py. Ya, Django sudah sangat terkenal, ini sangat kompleks dan juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang bagus tentu saja. Kemudian ada juga Flash, ini juga katanya beginner friendly, tapi kita tidak akan membahas Django dan Flash di video kali ini, melainkan kita akan membahas salah satu framework atau teknologi berbasis Python yang baru, namanya Streamlit, dan bisa Anda kunjungi di website resminya di streamlit.io. Di sini diceritakan bahwa Streamlit merupakan the fastest way to build and share data apps. Kemudian kita bisa membuat aplikasi yang shareable, bentuknya web, dalam hitungan menit. Semua dengan Python, gratis dan tanpa pengalaman front end. Ya, karena biasanya, konon kabarnya sih, orang-orang yang bergerak di bidang data science, data app, ya kalau membuat aplikasi front end tentu tidak seperti yang memang spesialis front end. Jadi di sini front endnya tidak akan jadi masalah, karena dengan kode yang ada kita bisa langsung membuat sebuah tampilan aplikasi data science saja bisa, apalagi yang sederhana tentu saja, dengan sangat mudah. Oke, langsung kelihatan seperti ini. Oke, kemudian trusted by over 50% Fortune 50 companies, berarti yang pakai sudah banyak meskipun masih baru. Untuk instalasi Streamlit juga ya caranya sama seperti kalau Anda ingin menginstal library Python yang lain. Di sini tinggal jalankan pip install Streamlit dan pastikan ya, satu, Anda sudah menginstal Python, dua, Anda sudah menginstal pip package managernya, dan di sini saya menggunakan Linux dan sudah terinstall semuanya. Kemudian ya semuanya pakai scripting, jadi tidak usah takut untuk scripting, dan scriptnya ini juga simple. Lalu secara komponen, tanpa kita melakukan modifikasi CSS atau yang lain, di sini komponen standarnya sudah tampilannya bagus dan banyak fungsi yang sudah disediakan, mulai dari slider, drag and drop, kemudian pick color, chart, kalender, dan sebagainya. Di bagian dokumentasi nanti akan ada sangat banyak yang bisa kita lakukan, termasuk kita bisa mendeploy ini secara gratis ya, baik di Streamlit cloud-nya maupun di layanan hosting seperti Heroku. Ya, dulu saya pernah menghosting ini di Heroku dan bisa. Kemudian ya di sini karena bisa membangun powerful data apps, di sini ada contoh aplikasi-aplikasi yang dikembangkan menggunakan Streamlit. Terlihat kompleks, tapi yaitu kan karena memang bidangnya data science. Sementara untuk kita yang masih belajar Python di awal, kita akan buat aplikasi sederhana terlebih dahulu. Kemudian yang pakai Streamlit banyak dan kompatibel dengan berbagai library Python yang populer, ya scikit-learn, TensorFlow tentu saja. Ya, dan banyak komentar positif tentang Streamlit. Kita langsung ke contoh kodenya saja. Di sini saya akan membuat aplikasi yang sangat sederhana dengan menggunakan Streamlit, dan ya asumsinya ini untuk pemula, jadi ya pastikan Anda sudah menginstal Streamlit terlebih dahulu. Kemudian setelah terinstall, kita tinggal import Streamlit sebagai st. Ya. Kemudian kita bisa menuliskan st.write. Di sini lebih dari satu baris, saya tuliskan aplikasi sederhana saja, luas segitiga. Kemudian di bawahnya ada keterangan ini adalah aplikasi menghitung luas segitiga sederhana menggunakan Streamlit. Ya, saya tulis seperti itu dulu, saya simpan di desktop saja. Di sini saya beri nama main.py karena menggunakan Python, tentu saja scriptnya main.py. Nah, untuk menjalankannya di sini saya akan membuka terminal, kemudian masuk ke desktop list, ya main.py ada di situ. Cara menjalankannya juga sangat mudah, hanya dengan perintah Streamlit spasi
run spasi nama filenya streamlit run main.py, enter, dan di sini akan ada langsung tampil browsernya dan langsung tampil sesuai apa yang kita tulis tadi. Import streamlit, tentu saja ini untuk mengimport library-nya, dan hanya dengan menuliskan st.write untuk menuliskan ya teks yang termasuk markdown. Di sini ada hashtag 1, ini akan jadi judul, kemudian tulisan yang biasa juga tulisan biasa. Hanya dengan menuliskan yang seperti ini saja kita sudah mendapatkan sebuah aplikasi web yang mana ini pun bisa kita akses melalui jaringan. Jadi kalau misalnya Anda connect di jaringan komputer di lab, maka Anda bisa berbagi alamat ini di komputer teman-teman Anda. Oke, kita lanjutkan. Aplikasi ini tentu saja harus ada fungsinya, dan untuk menghitung luas segitiga kita membutuhkan dua inputan, yaitu alas dan tinggi, jenisnya angka. Jadi tinggal saya siapkan alas sama dengan st.number input karena inputnya angka, masukkan alas, di sini nilai dasarnya 0, kemudian tinggi sama dengan st.number input, masukkan tinggi, nilai dasarnya juga 0, saya simpan. Ya, di sini akan tampil juga always rerun, langsung tampil masukkan alas, masukkan tinggi, nilai standarnya 0, dan karena ini number input bisa kita ubah nilainya dengan plus minus seperti ini. Dan tampilan yang rapi dan bagus seperti ini sudah otomatis dari sananya, saya tidak melakukan perubahan apapun, dan tinggal kita tambahkan saja hitung sama dengan st.button hitung luas. Oke, dan tombol hitung luas tampil di sini. Lalu untuk fungsionalitasnya tinggal kita tambahkan saja if hitung. Jika tombol hitungnya dipencet, ya ingat ada tabnya, berarti luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, setelah kita mendapatkan hasil luas sebagai perkalian setengah kali alas kali tinggi, kita tinggal menampilkannya dengan menggunakan st.write luas segitiganya adalah luas. Oke, saya coba simpan. Di sini alasnya 8, tingginya 3, pencet hitung luas. Luas segitiganya adalah 12,0 maaf. Oke, dan ini bisa kita tambahkan, dia otomatis hilang, pencet 18. 12 kali 3 36 bagi 2 18. Oke, sampai di sini sudah kelihatan bagus, tapi kita bisa melakukan ya sedikit customisasi. Misalnya di sini akan saya ubah st.success, kemudian format luas segitiganya adalah luas, ya ini dengan string interpolation. Ini saya hapus, coba ya. Ada kalau di bootstrap ini juga sama, bootstrap yang notifikasi untuk sukses, dan akan lebih menyenangkan lagi kalau ada sesuatu yang muncul di sini setelah pengguna menambahkan alas dan tinggi hitung luas. Kita tambahkan sesuatu yang menarik, st.balloons. Oke, kita simpan. Ya, tanpa melakukan apapun, hanya dengan memanggil fungsi balon saja, kita sudah bisa membuat sebuah aplikasi web yang ya harus diakui ini sangat menarik. Bahkan untuk pemula yang baru belajar Python, baru belajar mengenal variabel, tipe data, variabel, kemudian melakukan operasi sederhana seperti ini, tentu saja dengan mendapatkan sebuah tampilan web yang ya canggih seperti ini, tentu akan lebih memotivasi untuk belajar. Dan kemampuan Streamlit tidak terbatas sampai di situ saja. Jika kita melihat dokumentasi yang ada di Streamlit, ya docs.streamlit.io, ada begitu banyak komponen yang sudah disediakan, mulai dari komponen write and magic. Ini bisa kita lihat, ada st title dan sebagainya, termasuk untuk display data,
termasuk untuk chart. Nah, di sini karena memang orientasi Streamlit dari awalnya memang ditujukan untuk berbagi aplikasi data science, tentu saja secara data science sangat didukung plotnya. Kemudian komponen input juga ada banyak komponen input yang bisa kita lakukan, mulai dari radio button, select box, multi select dan sebagainya. Termasuk kalau kita ingin mengganti alas dan tingginya tidak mengetik tapi pakai slider, itu pun juga bisa. Kodenya juga sangat sederhana, bisa dipahami, st.slider ya, semacam itu. Date input. Kemudian di bagian media pun kita bisa menambahkan image, audio, video. Oke, sudah sangat lengkap. Lalu apakah tampilannya hanya berbentuk satu kolom seperti ini? Ternyata tidak. Kita bisa menambahkan sidebar, mengatur kolom hingga expander. Oke, termasuk status elemen. Nah, di sini balon memang sudah ada by default, spinner, progress bar dan sebagainya. Info box, warning dan sebagainya, masih banyak komponen yang bisa kita tambahkan. Dan untuk Anda ketahui, Streamlit ini masih baru, di akhir tahun 2021 kemarin baru rilis versi 1, tapi saat ini sudah versi 1.4 saat video ini dibuat. Jadi perkembangannya ya cukup cepat, termasuk dari sisi komponen-komponen yang ditambahkan ini juga ya sangat banyak. Misalnya st.camera input ini untuk mendapatkan input dari webcam, ini di versi Streamlit kemarin belum ada, tapi di versi 1.4 ini sudah muncul, dan ini bisa ya menambahkan window untuk mengambil data dari webcam kita. Tentu ini akan sangat menarik sekali. Baik, begitu saja video singkat tentang membuat aplikasi web dengan teknologi Python dan khususnya menggunakan framework Streamlit. Kodenya hanya seperti ini saja, hanya import Streamlit, st.write, alas tinggi, tombol hitung, dan jika hitungnya diklik langsung tampil notifikasinya seperti ini beserta hasilnya tentu saja. Ya, semoga bisa memotivasi Anda untuk belajar lebih lanjut lagi di bidang Python tentu saja. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.